Oke, jadi bahasan kita hari ini adalah center dan subgrup komutator. Oke, jadi ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Subgrup komutator. Ini. Apabila G itu adalah grup Abel, apa itu grup Abel? Grup yang komutatif. Oke, jadi grup Abel ini adalah grup yang komutatif. Pada grup Abel, setiap subgrupnya ya, jadi kalau seandainya H itu adalah subgrup G, maka H itu langsung dia merupakan subgrup normalnya dari G. Ya, ini adalah notasi subgrup normal. Jadi apabila G itu merupakan grup komutatif, maka setiap subgrup dari G itu merupakan subgrup normal. Subgrup normal, subgrup yang setiap koset kiri dan koset kanannya sama ya. Jadi apabila dia grup komutatif, setiap subgrupnya merupakan subgrup normal. Nah, berbeda dengan G yang bukan merupakan grup Abel. Apabila G itu adalah non-Abel, artinya dia bukan grup komutatif, maka ini tidak berlaku. Ya, jadi subgrupnya itu belum tentu merupakan subgrup normal ya, akibat sifat tidak berlaku sifat komutatif pada grup tersebut. Nah, pada grup yang tidak komutatif ini kita punya dua subgrup penting ya, yang merupakan subgrup normal dari G. Nah, itulah yang kita namakan dengan yang pertama itu adalah center dari G. Yang kedua itu adalah subgrup komutator. Subgrup komutator dari G. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi saya ulangi, pada grup Abel atau grup komutatif, setiap subgrupnya merupakan subgrup normal ya. Sedangkan pada grup non-Abel, pada grup yang tidak komutatif ini tidak berlaku. Nah, tetapi kita memiliki dua subgrup penting ini ya. Yang pertama adalah center dari G, yang kedua ini adalah subgrup komutator dari G. Kita akan bahas ini satu persatu. Apa itu center dan apa itu subgrup komutator? Dan keduanya ini nanti ya, jadi keduanya ini dua-duanya ini merupakan subgrup normal dari G. Subgrup normal dari G. Ya, jadi ini akan membantu sekali pada grup yang tidak bersifat komutatif atau grup non-Abel ya, seperti ini. Yang pertama kita bahas ini adalah subgrup yang center ya. Jadi center dari G. Center dari G ini. Center dari G ini kita notasikan ya. Jadi kita notasikan dengan ZG. Nah, tapi ini Z biasa ya, bukan Z seperti yang bilangan bulat kan seperti ini. Ya, beda ya. Jadi ZG, center dari G itu adalah himpunan yang seperti apa? Himpunan Z yang dia merupakan anggotanya G, Z anggota G, yang bersifat komutatif dengan setiap anggota dari G gitu ya. Jadi Z anggota G yang berlaku ZG sama dengan GZ untuk setiap G anggota dari grup G. Oke, ini kita kasih dulu ya. Jadi ini ZG. Jadi notasinya itu adalah ZG. Itu apa tadi? Center dari G. Ini adalah center dari G. Nah, pertanyaannya apakah ZG ini ada anggotanya? Ya, jadi pada setiap grup, center dari G ini bukan merupakan himpunan kosong, artinya ada anggotanya. Ya, jadi apabila G ini merupakan grup, sebarang grup, maka E ini apa? Elemen identitas terhadap operasi binernya ya. Coba kita lihat. Apakah E termuat di dalam ZG? Menurut kalian iya atau tidak? Iya, Bu. Nah,
untuk mengujinya apakah E termuat di ZG atau tidak, kita periksa ini syaratnya ya. Jadi syaratnya itu yang ini. Nih, apakah dia bersifat komutatif dengan setiap anggota G? Coba kita lihat. EG sama nggak dengan GE? Sama tidak? Sama. Hasilnya apa? Iya, hasilnya apa? G ya? Ya G. Karena E itu adalah elemen identitas terhadap operasi biner di grup G. Jadi EG sama dengan GE sama dengan G. Dan ini berlaku untuk setiap G di G. Nah, oleh karena itu, kalau berlaku seperti ini, jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi center dari G. Jadi E ini termuat di dalam center G. Ya, akibatnya ZG ini bukan merupakan himpunan kosong. Oke. Apabila ZG sama dengan G sama dengan E saja ya. Jadi jika ZG ini sama dengan hanya isinya E saja seperti ini, maka center grup G ini trivial ya. Jadi kalau seperti ini nanti dikatakan center dari G trivial. Apakah ada grup yang seperti ini? Ada. Ya, contohnya kalau kalian sudah belajar grup permutasi, ini ada grup permutasi S3. Ya, dia merupakan grup terhadap operasi perkalian permutasi ya, komposisi fungsi. Maka S3 ini senternya siapa? Center dari S3 ini hanya Ronol. Ronol sendiri. Ronol itu sendiri kan adalah ini ya. Jadi ini Ronol itu yang seperti ini. Permutasi 1, 2, 3 ke dirinya sendiri, yaitu adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian permutasi di S3. Ini Ronol. Jadi dia apabila dikalikan dengan setiap anggota S3 itu bersifat komutatif ya. Jadi nanti Ronol dikalikan setiap anggota dari S3, jadi Ronol dikali G sama dengan G dikali Ronol untuk setiap G elemen S3. Dan tidak ada elemen lain yang memenuhi seperti ini. Oke ya. Jadi pada S3 ZG-nya itu hanya Ronol sendiri. Artinya center dari S3 ini hanya Ronol sendiri ya, trivial. Kemudian bagaimana kalau G-nya grup komutatif? Kalau G-nya grup komutatif, ZG-nya siapa? ZG-nya siapa? Menurut kalian? Kalau G-nya grup komutatif, kalau komutatif kan berarti G1, G2 sama dengan G2, G1 untuk setiap G1, G2 anggota G. Jadi ZG-nya siapa? Kalau G-nya grup komutatif. Sama G bukan? Iya, betul. Ya, narik ya. Jadi apabila G-nya grup komutatif, maka ZG itu adalah semuanya, karena semuanya kan bersifat komutatif. Ya, jadi untuk di grup komutatif ya itu ininya ya dirinya sendiri gitu ya. ZG-nya sama dengan G. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah contoh dua grup. Yang satu senternya trivial, hanya elemen identitasnya saja. Kemudian apabila dia grup komutatif, maka ZG-nya sama dengan G. Nah, walaupun pada pembahasan ini kegunaan kita ini ya, jadi pentingnya center ini adalah siapa center ini. Apabila kita bisa menemukan center dari suatu grup yang non komutatif, tapi bukan berarti untuk grup komutatif tidak ada senternya ya. Ya ada. Pada grup komutatif senternya adalah dirinya sendiri gitu ya. Tetapi center dari G ini akan menjadi penting pada grup yang non komutatif. Mengapa? Karena center dari G pada grup yang non komutatif ini merupakan subgrup normal. Kemudian subgrup normal untuk apa? Ya untuk pembentukan grup faktor tentu saja ya. Jadi apabila G gitu ya, jadi pembentukan grup faktor. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya bisa dilakukan apabila si N ini adalah subgrup normal dari G. Ya, jadi apabila N ini hanya subgrup saja, ini tidak membentuk grup faktor karena nanti operasinya tidak bersifat well defined begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Bisa kita lanjutkan? Ini silakan kalian screenshot terlebih dahulu, kemudian ini mau saya hapus ya, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuktikan center tadi apakah betul dia merupakan subgrup normal dari G atau bukan, ya. Jadi dari pendefinisian center tadi, kita akan menunjukkan apakah center dari G itu merupakan subgrup normal dari G atau bukan. Oke, kita lanjutkan seperti ini ya. Jadi tadi G group, kemudian center dari G itu tadi adalah himpunan Z anggota G yang bersifat komutatif dengan setiap anggota dari G. Nah, kita akan ditunjukkan ZG ini merupakan subgrup normal dari G. Sebelum menunjukkan subgrup normal, kita harus menunjukkan bahwa dia merupakan subgrup G terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, tadi sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa si E ya, E anggota dari ZG ya, karena EG sama dengan GE sama dengan G untuk setiap G anggota G. Sehingga E termuat di dalam center dari G. Apa akibatnya? ZG-nya bukan merupakan himpunan kosong. Nah, jadi untuk yang kedua syaratnya apa? Misalkan ada dua elemen ya. Jadi diberikan dua elemen, misalnya Z1, Z2, anggota dari ZG. Kita mau menunjukkan apa? Agar dia menjadi subgrup. Z1, Z2 inverse. Oke, Z1, Z2 inverse anggota dari ZG. Nah, sekarang Z1 anggota ZG itu artinya apa? Sesuai dengan Z1 definisi ini. sama dengan G Z1. Z1G sama dengan G Z1. Ya? Oke, seperti ini ya. Untuk setiap G anggota G. Kemudian sama juga dengan Z2. Ini artinya Z2G sama dengan G Z2 untuk setiap G anggota dari G. Ini saya tandai dulu ya. Nah, kita akan menunjukkan apa? Kita akan menunjukkan bahwa Z1, Z2 inverse ini anggotanya ZG. Nah, dia anggota ZG atau bukan gitu ya. Bagaimana cara kita untuk mengujinya? Ya udah kita operasikan saja dengan G. Kira-kira dia komutatif enggak? Seperti itu ya. Jadi apakah ini anggota suatu himpunan? Dan kita lihat karakterisasi dari himpunan tersebut apa. Tinggal kita uji apakah dia memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi berarti nanti Z1, Z2 inverse-nya anggota dari ZG. Untuk itu kita, karena ini untuk setiap ya, makanya kita memerlukan satu anggota dari G. Oke, diberikan sebarang G anggota dari G. Nah, saya lanjutkan di sini saja ya. Jadi Z1, Z2 inverse. Ini mau kita operasikan dengan G gitu ya. Agar dia merupakan termuat di dalam senternya, maka ini Z1, Z2 inverse harus sama dengan apa? Harus sama dengan G Z1, Z2 inverse. Betul nggak? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya. Oh, saya salah kurungnya ya, sebentar.
Ini enggak di sini ya kurungnya ya. Jadi yang diinverskan itu hanya si Z2, bukan diinverskan semuanya. Nah, begini ya. Jadi beda. Kalau misalnya kita kurung, kemudian kita inverskan, nanti berarti inverse dari Z1 dan Z2 gitu ya. Inverse dari Z1 dikali Z2. Kalau yang ini berarti Z1 dioperasikan dengan Z2 inverse. Maunya kita ini nanti Z1, Z2 inverse G itu akan sama dengan G dioperasikan dengan Z1, Z2 inverse. Gitu ya. Tapi ini kita tidak boleh menuliskan secara langsung. Ini kita gunakan saja sifat asosiatif. Jadi pada grup, sifat apa yang dipenuhi itu yang kita gunakan dalam pengoperasian ini. Oke, sifat asosiatifnya terpenuhi. Di sini apa? Z1, Z2 inverse G. Kalau Z2 termuat di ZG, maka inversnya juga termuat di dalam ZG. Oke ya. Ini nanti ada yang harus kalian tunjukkan begini. Kalau Z2-nya anggota dari ZG, maka inversnya ini nanti juga akan termuat di dalam ZG. Ya. Kalau inversnya termuat di dalam ZG, ini sama dengan apa? Z1 dikali apa ini? Z2G. Inversnya ini karena dia nanti Z2 inversnya termuat di ZG, maka Z2 inverse dikali G sama dengan G kali Z2 inverse. G dikali Z2 inverse. Ya, jadi ini di sini akan sama dengan G dikali Z2 inverse. Oke. Sekarang Z1 termuat di ZG. Artinya apa? Artinya ini kan Z1G sama dengan GZ1. Jadi ini sama dengan apa ini? Z1G ini Z2 inverse. Ini sama dengan apa? Z1G-nya. GZ1, Bu. GZ1 Z2 inverse. Oke, sudah sama ya. Maksudnya sudah tercapai apa yang mau kita buktikan gitu ya. Jadi Z1 Z2 inverse G ini sama dengan G dioperasikan dengan Z1 Z2 inverse untuk setiap G anggota G. Apa artinya? Artinya apa? Siapa yang termuat di ZG kalau seperti ini? Siapa? Ini ya? Betul nggak? Karena ini jadi Z1, Z2 inverse termuat di dalam himpunan ZG. Oke, dari 1 dan 2 ini terbukti bahwa ZG-nya merupakan subgrup dari G. Ya, karena ZG-nya tidak kosong, kemudian untuk setiap dua elemen kita berhasil menunjukkan bahwa Z1, Z2 inverse juga termuat di ZG. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa dia ini merupakan subgrup normal. Ya. Jadi diberikan sebarang G anggota G, kemudian Z anggota dari ZG. Kita mau operasikan seperti ini. G, Z, G inverse. Kalau G, Z, G inverse ini sama dengan Z, maka ZG-nya merupakan subgrup normal dari G. Oke, ini sama dengan apa ini? GZ sama dengan? ZG. ZG. ZG, G inverse. G dioperasikan dengan inverse-nya menghasilkan? E. Z. Z dioperasikan dengan E hasilnya? Z. Oke, karena GZG inverse sama dengan Z, untuk setiap G anggota G dan Z anggota ZG, maka terbukti dari 1, 2, 3 ya, dari 1 dan 2 terbukti bahwa dia subgrup. Kemudian yang ketiga ini dia menunjukkan bahwa ZG-nya itu merupakan subgrup normal. Subgrup normal dari G. Oke, seperti ini.
jadi untuk yang pertama untuk center, ya jadi center tadi sudah kita lihat contohnya, ada yang centernya hanya elemen identitasnya saja ya di S3. Kemudian pada grup Abel dia nanti centernya itu adalah grup itu sendiri, begitu ya. Kemudian di sini sudah kita tunjukkan bahwa ZG yang merupakan center dari G itu merupakan subgrup normal dari G. Jadi apabila kita memiliki G grup non-komutatif, maka kita akan memiliki satu subgrup normalnya, yaitu siapa nih? Center dari G. Oke, untuk yang kedua setelah center ini ada namanya subgrup komutator. Jadi setelah ini kita akan bahas subgrup komutator. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu komutator itu seperti apa sih? Gitu ya. Oke, yang ini sudah? Sudah, Bu. Yang sudah ya, yang ini sudah ya. Oke, ini saya clear dulu ya. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah subgrup komutator ya. Jadi subgrup komutator. Jadi sama seperti center, nanti subgrup komutator ini juga merupakan subgrup normalnya dari G. Jadi ini subgrup komutator, itu lambangnya nanti C gitu ya. Dilambangkan dengan C. Oke, kalau grup Abel itu kan begini ya, AB sama dengan apa? BA. Untuk setiap AB anggota G, betul nggak? Kalau grupnya ini komutatif, ini seperti ini kan? Sifat komutatif kan AB sama dengan BA ya. Apabila, oke, sekarang fokus kita ini ke grup non Abel. Ya, jadi tujuannya ke sana. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Nanti AB apabila kita operasikan A inverse, B inverse dari kiri ya, yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan dan kiri kita operasikan seperti ini. Jadi AB kita operasikan supaya yang di sebelah kanan dapatnya E. Kita operasikan dengan apa di sini? A inverse, B inverse. B inverse. Ya. A inverse, B inverse. Benar ya? Karena ini sama ya, berarti ruas kiri juga kita harus perlakukan sama. Betul ya? Jadi AB, A inverse, B inverse. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa yang ini? Ini kan E. Betul nggak? Iya. E juga. Iya, E juga. Iya, Bu. Jadi hasilnya E ya. Nah, jadi E. Nah, yang ini yang kita namakan dengan komutator. Jadi AB, A inverse, B inverse sama dengan E. Ini, elemen ini yang kita sebut sebagai komutator. Ya, jadi ini sebagai komutator. Oke, kalian bisa melihat contohnya misalnya di di S3 gitu ya. Jadi grup yang non komutatif seperti itu. Oke, kemudian kita langsung ke teoremanya saja ya. Sebentar. Ini adalah komutator. Nah, kemudian apakah E itu komutator atau bukan menurut kalian? Apakah E elemen komutator? Iya nggak sih? Jangan-jangan komutator itu nggak ada isinya kalau grup non-komutatif. Apakah E elemen komutator? Ada nggak satu elemen, ya tapi ini kita nggak bisa ubah posisinya ya, karena dia kan sebarang grup, belum tentu dia bersifat komutatif. Coba kita ambil A-nya dengan B-nya itu sama dengan E, hasilnya apa? E, kita pilih ya, jadi A dengan B-nya E. Jadi E, kita operasikan dengan E, kemudian E inverse. Ini sama dengan apa hasilnya? E, Bu. Sama dengan E juga. Iya, jadi E-nya itu adalah elemen komutator. Iya, jadi si E itu elemen komutator dari sini. Ya, karena seperti ini. Nah, sekarang kita ada teorema seperti ini bunyinya. Ya, jadi ada teorema seperti ini. Kemudian nanti kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di S3 ya. Ini ada teorema bunyinya seperti ini. Misalkan G adalah grup, kemudian himpunan
semua komutator tadi ini A B A inverse B inverse ya. Jadi A B A inverse B inverse ini dengan A B-nya adalah anggota dari G, ini akan membentuk subgrup. Ya, jadi ini bisa kalian buktikan ya, akan membentuk subgrup. Subgrup apa namanya ini? Subgrup C ya, kita namakan subgrup C gitu ya, yang disebut sebagai subgrup komutator. Subgrup komutator dari G. Nah, kemudian C ini nanti dia merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya, apabila N, ingat ya ini adalah simbol dari subgrup normal, jika N adalah subgrup normal dari G, maka grup faktor G modulo N ini merupakan grup Abel, ini adalah grup faktor grup Abel jika dan hanya jika si C tadi ini termuat di N. Bukan termuat, ini adalah subgrup dari N. Seperti itu. Oke, kita ambil contohnya sekarang ya. Kita ambil contoh. Ini saya hapus ya yang tengah ini ya. Nah, kita ambil contohnya pada grup non-komutatif ya. Sama seperti tadi, misalkan kita ada grup S3. Nanti kalian bisa periksa untuk di tabel ya. Jadi ini adalah contoh. Ini ada grup S3, ini grup permutasi. Kemudian apabila kita pilih ya, A-nya itu adalah row 1. Kemudian ini tadi yang di buku ya. Jadi B itu adalah mu 1. Apabila kita kalikan dengan row 1 inverse, mu 1 inverse. Ini sama dengan apa? Row 1, mu 1. Row 1 inverse sama dengan row 2 ya? Row 2. Row 2. Mu 1 inverse. Mu 1 ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Mu 3. Yang ini hasilnya adalah mu 2. Ini kalian bisa cek di tabel nanti, di tabel S3. Dan ini akan menghasilkan row 2. Jadi row 2-nya ini dia merupakan elemen komutator. Ya. Kemudian untuk yang apabila kita pilih row 2 sebagai A, kemudian mu 1-nya B, kemudian apabila kita kalikan row 2 inverse, kemudian mu 1 inverse, ini hasilnya, oke, row 2 inverse tadi kan row 1 inverse row 2 ya, berarti ini sama dengan row 2 mu 1, inverse dari row 2 ini adalah row 1, inverse dari mu 1 itu adalah dirinya sendiri ya. Ini sama dengan cek ya nanti hasilnya, ini sama dengan row 1. Oke, jadi elemen komutatornya selain E ya, jadi elemen komutatornya di sini adalah row 0 sebagai elemen identitas, kemudian kita dapat row 1, kemudian ini adalah row 2. Dan kalau kalian masih ingat grup alternatif itu adalah himpunan semua yang merupakan permutasi genap ya. Jadi row 1, row 2, row 3, himpunan ini adalah grup alternatif dari A3. Nah, A3 ini merupakan subgrup normalnya dari S3. Jadi seperti itu.